hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan matiku. Padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan matiku. Membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintamu yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan matiku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan matiku. Pemirsa, terima kasih. Anda masih bersama A. Suprapto dalam acara Bincang Siang Madu TV. Kami lanjutkan perbincangan pada siang hari ini tentang pengelolaan dana desa bersama seorang kepala desa yang berprestasi, yaitu Kepala Desa Pelandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pak Fauzi, kita lanjutkan. Tadi tentang pemanfaatan, tentang bantuan yang bersumber dari dana desa terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Saya melihat data yang ada kemarin, kayaknya pertama kali peluncuran dana desa di Indonesia itu untuk bantuan masyarakat yang terdampak COVID-19. Sepertinya kok dari desa Pelandaan, luar biasa. Mungkin Pak Fauzi bisa ceritakan, seperti apa ini ceritanya pertama kali dari desa Pelandaan ini? Ya, itu memang dana desa. Dana desa itu persyaratannya turunnya karena pertama, laporan LPG tahun kemarin harus sudah selesai. Yang kedua, APBDes harus sudah selesai, baru itu nanti DD bisa dimanfaatkan, dicairkan. Bisa dicairkan ya. Alhamdulillah awal Januari kita semuanya sudah beres, maka dari itu kita bisa cepat-cepat melakukan kegiatan selanjutnya, terutama sebagaimana instruksi bahwa untuk
penyerahan dana BLT Didit upayakan secepatnya. Alhamdulillah pada tanggal 15 Januari kita sudah bisa menyampaikan, dan itu merupakan launching yang pertama yang dilakukan dilaksanakan oleh beliau Bapak Bupati Bapak Marioto Birowo. Luar biasa. Dan kami mendapat informasi dari BPMPD ternyata itu yang pertama se-Indonesia. Luar biasa. Jadi BLT yang bersumber dari dana desa adalah yang pertama launchingnya dari Desa Pelandaan. Ini yang luar biasa. Kembali kepada dana desa Pak Fauzi. Tentu di dalam APBDes antara lain kan sumber pendapatan dari APBDes itu adalah dana desa tadi ya Pak Fauzi. Iya. Untuk Desa Pelandaan sendiri, APBDes-nya ada seberapa besar? Kalau bicara masalah nilai nominal Pak, saya harus bicara tepat, artinya saya harus membawa data. Harus memegang data ya Pak Fauzi ya. Ramah sekali. Mohon untuk dimaklumi, ini untuk dana desa Pak ya. Untuk dana desa yang tahun 2021 ya. Untuk tahun 2021 dana desa yaitu 715,885, artinya 715 juta 885.885.000. Ini pun Pelandaan merupakan penerima DD insya Allah yang terkecil setulungan. Malah yang terkecil ya. Iya. Pemanfaatan dari dana desa berdasarkan rencana kegiatan dan alokasi anggaran untuk Desa Pelandaan ini, penyerapan terbanyak untuk dana desa di sektor apa ini? Diserapnya untuk apa saja ya? Itu memang sudah ada ketentuan Pak. 30% untuk pemberdayaan, 70% untuk infrastruktur. Namun karena kondisi COVID yang seperti ini, akhirnya muncul regulasi baru, sehingga ada instruksi yang pertama mewajibkan untuk dana operasional penanggulangan bencana dalam hal ini COVID-19 ini. Betul, iya. Kemudian BLT ya, selanjutnya ini muncul lagi membentuk PPKM ya. PPKM itu mengambil anggaran DD juga, 8% dari anggaran DD ya. Jadi sekitar 57 juta yang masuk ke kegiatan PPKM. Iya. Sementara untuk APBDes Pelandaan sendiri, ini sumber pendapatannya selain dari dana desa tadi, dari apa saja ini sumber pendapatan APBDes di Desa Pelandaan? Yaitu pendapatan asli desa Pak. Pendapatan asli desa ya. Terus ADD ya, Ya. alokasi dana desa, kemudian penerimaan bantuan dari Pemerintah pusat. perusahaan yang berlokasi di desa. Oh, perusahaan Artinya ini kita tidak meminta, artinya secara sukarela dia ikut memikirkan demi kemajuan desa. Bahwa dana desa atau anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja desa, terutama sebesar-besarnya seperti yang kita canangkan tadi oleh Pak Fauzi, sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan tadi yang Pak Fauzi sebutkan dari pendapatan asli desa, ini potensinya kalau di Pelandaan itu yang bisa dikembangkan dari potensi apa Pak Fauzi? Potensi Pak, kalau kita bicara masalah potensi ya, Pelandaan itu terbatas sekali potensi ya, mulai dari sumber daya alamnya sudah terbatas. Artinya kita kalau melihat desa-desa lain sebenarnya cemburu dengan kondisi alam, di mana desa-desa lain bisa membuat buah taman-taman, juga tempat-tempat pariwisata edukasi, tapi Pelandaan itu padat penduduk. Jadi kita harus benar-benar memeras pikiran bagaimana agar kita bisa meningkatkan PAD kita. Dan ini kami sudah sering berkumpul dengan lembaga, juga tokoh masyarakat, gimana pemecahannya ini. Akhirnya
Soalnya kita berpikir ke depan itu desa itu harus mandiri. Betul, Nah, ya. maka dari itu ngomong-ngomong akhirnya kita angkat dalam musyawarah desa. Kita mempunyai lahan, ya. Ada 2 SD, ya. 2 SD yang di belakang balai desa itu SD Pandak 2. Lokasinya luas sekali, tapi jumlah siswanya sangat minim. Akhirnya musyawarah bersama berupaya gimana kalau dijadikan satu dengan SD Pandak 1, dan itu nanti kita kelolakan supaya untuk meningkatkan PAD di Pendapatan lagi. Iya, Mungkin untuk destinasi wisata seperti itu. destinasi wisata, tapi arah kita, pemikiran kita ke arah wisata dan olahraga. Wisata olahraga. Tapi jangan dijawab dulu Pak Fauzi, kita jawab setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Bincang Siang, kami akan segera kembali.